哎，我没有听到声音。是，嗯，没有听到声音啊。我没有听到声音。是的，我也没有听到音乐。音乐还没有进来。是。哎，怎么我只看到4个人的荧幕而已啊？哦，有了，有了，有了，有了。古罗连声西里哄，嗡古罗连声西里。又没有了。嗯，去房助教不要紧张，慢慢来。没有音乐没有关系，就等一才 O 讲师 segredo 说 para 话。viajar na boa é buscar no lugar certo. Vai de caiaque. Quem busca 古罗连声西里哄，嗡古罗连声西里哄，嗡古罗连声西里哄，嗡古罗连声西里哄。嗡古罗连声西里哄，嗡古罗连声西里哄，嗡古罗连声西里哄，嗡古罗连声西里阿弥陀哄，佛，嗡古罗连声西。阿弥陀佛，大家好，我们又见面了，很开心啊！今天又到了我们 Amitofo, selamat malam kepada para hadirin dan kita kembali bertemu di hari Jumat malam ini. 阿弥陀佛，大家好。那今天呢，Ini 是 merupakan 今天 eh, 这个课程呢比较特 kelas 别，大 terakhir 家都知道 ya 了，nih. Jadi ini merupakan 是我们 kelas yang 最 sangat 后 spesial 一 di 次，mana 我不 merupakan 能说 kelas 最后一次，terakhir 不能够说最后一次，对吧？本 ya 来我们也是 kelas 下次 terakhir 再 di 回到 eh, 佛陀大学，yang 那么 disampaikan 在 materinya 另 oleh 外一 U 场 Cece 大学，Lose 我们 ya. 都 Jadi 非 kita 常 juga 的 berharap ke 那 depan 今 ada 天 pada saat 这 diadakan 是 kelas Dharma, 我 U 们 Cece Lose juga bisa terus 这 memberikan 个 materi yang luar biasa untuk kita 一般 semua. 来讲呢，Jadi 以比较 eh, 轻松的方 untuk 式来进行。 pertemuan pada 那 hari 么 ini 在我们的 kita 学员 akan 都有不同 menggunakan 的这个兴趣， cara yang 我们 lebih 分成 enjoy 这 ataupun 个 lebih santai ya. 分享心得的环节。那 Kita 我 ada 相信大 proses, 家 ada 都 sesi 会 di mana tanya jawab itu 然 tentu, 后 terus ada 对 sesi 于我们 forum 有 diskusi 一个 di mana 对 kita 这个佛 semua 法 bisa 有 sharing 不妨的这个 apapun yang akan 眼界的。 kita sharing ya sesuai dengan tema-temanya. 好，那如果大家认为我们现在动一动我们的思想， Tentunya 在这个课开 sharing 始的时候， materi yang 大家 berhubungan 觉得 tentang 这在老师的课程 pertemuan-pertemuan kita selama 没 ini. 有让你太 Ataupun kita 这 juga 个 bisa 困 menyampaikan 在里 pesan 面。 dan kesan 一， ya. 哎，我们先动一动哈。哎，3个亿、4个亿是什么意思啊？是收获完满的意思吗？ Nah, jadi OK， 哇，真的是 kalian bisa 好。 mengetik 那 satu 么 ya 如果 untuk di grup chat ya untuk memberikan 基本上 jawaban bahwa 因为 kalian selama pertemuan yang 我们 diajarkan 之 oleh 前 UCC Lause telah 尤其是 mendapatkan ataupun memperoleh 我
eh, pembelajaran ataupun ilmu pengetahuan yang baik, maka kalian ketik satu-satu untuk memberikan informasi kepada kita bahwa kalian telah menerima materi dengan baik. Kalau kalian ketik nol, berarti sama sekali tidak ada hasil dari pertemuan yang telah diajarkan oleh Wu Zizai Lao Shi. 忘了告诉大家，凡是打上一的哈，等下都要被点名开麦来分享。大家的意是不能收回了，跟着大家开玩笑了哈。确实，我们的这个课程呢，让我们的真的是收获满满。好的，记得 Saya melihat banyak sekali yang mengetik satu ya, karena benar sekali ya kita tahu bahwa Wu Zizai Lao Shi telah memberikan banyak pengetahuan ataupun ilmu kepada kita semua sehingga kita memiliki pengetahuan yang cukup untuk ke depannya. Nah, jadi apabila masih ada pertanyaan yang tidak terjawab ataupun masih ada pertanyaan baru, silakan nanti diajukan di sesi tanya jawab. Apabila ada pesan dan kesan, kita semua juga bisa sharing. Nanti ada sesi sharing, dipersilakan kepada para partisipan ya untuk bisa sharing kepada semua karena ini merupakan kelas terakhir dari Lao Shi Wu Zizai. 那我们都知道哈，我们上了老师的接近4周，哎，应该不是4个月，14堂课。 Kita tahu bahwa Lao Shi Wu Zizai telah memberikan kita kelas selama 4 bulan sebanyak 14 kali pertemuan dan saya yakin kita semua memiliki pesan dan kesan yang luar biasa kepada Lao Shi ya. Maka saya juga berharap di sini nanti kita semua bisa memberikan sharing. Kita juga tahu bahwa dengan 14 pertemuan yang diajarkan oleh Lao Shi Wu Zizai juga merupakan hasil dari pengalaman dan pengetahuan dan ringkasan yang telah beliau berikan kepada kita semua agar kita bisa lebih mudah untuk mengerti dan melaksanakannya. Saya pikir pasti kalian semua juga memiliki Dharma Suka di antaranya. Saya yakin Lao Shi Wu Zizai juga telah memberikan intisari ataupun kata kunci ataupun kiat ya dari beberapa materi yang telah dia sampaikan sehingga kita lebih mudah untuk mencerna dan menelaah semuanya. 我看今天敢答吗？因为刚才我们讲打4条1要做这个回答，哎，有了，以因师姐，哇，率先一马当先，确实哈，因为这个机会难得，如果你的这个分享呢，对某个学友另外一个层面的启发，那个可说是功德无量的哈。好的，今天我 Apabila 们 kita bisa memberikan penyampaian materi selama ini yang kita pelajari bisa kita sampaikan kepada orang lain, pasti juga memiliki pahala yang tak terhingga. Di sini kita sudah melihat ada Lian He Sangshi. Sekarang masih banyak sekali Dharma Duta yang berada di Seattle ya. Kita juga berikan kepada tepuk tangan yang meriah kepada mereka karena sekarang di Seattle itu tengah malam. Karena kalau saya belum tentu saya bisa bangun ya. 上次等一下，我相信上次最后呢，也有很多要感谢我们的授课老师的话要说。今天我们也会腾出一个时段，让我们的联合上师为我们做一些鼓励的话和老师。 Dan saya yakin nanti ada sesi di mana Lian He Sangshi juga akan menyampaikan amanah ya kepada kita semua. Oke, baik. Sekarang waktu sudah menuju jam 7:02 ya. Mari kita mulai kelas pada hari ini.
marilah kita kembali mengambil sikap anjali, sembah sujud kepada Dharma Raja Lian Sheng, sembah sujud kepada guru sesepuh, sembah sujud kepada para Buddha, Bodhisattva di angkasa. Semoga pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan manggala. Marilah kita membentuk mudra Padmakumara, menjapa mantra Padmakumara 7 kali. Om Kuru Lien Shen Siddhi Hom. 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 Amitofo. Selamat datang kepada Ketua TBF Lin Hua Cheng Chu Shangshi, Ketua Departemen Pendidikan Lin He Shangshi, Ketua Departemen Humas Lin Jia Shangshi, Ketua Departemen Publikasi Lin Yue Shangshi, Lin Fei Shangshi, dan segenap acarya, segenap Jiao Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan para Padmakumara lainnya. Selamat malam semuanya. Kita tahu bahwa ini merupakan kelas spesial, kelas di mana kelas terakhir ya yang akan diberikan kepada Wu Zizai Lao Shi pada pertemuan kelas Dharma pada batch kali ini ya. Jadi kita akan mengikuti kelas dengan santai dan enjoy. Dan saya yakin kita semua juga sudah memperoleh banyak sekali pengetahuan yang telah diberikan oleh Wu Zizai Lao Shi. Kita memiliki sesi tanya jawab di akhir pertemuan, ya. Ada juga sesi saran, pesan dan kesan. Dan sekarang kita berikan mic kepada Wu Zizai Lao Shi. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah ataupun kita mengechat 6666 untuk menyambut kedatangan Wu Zizai Lao Shi. Marilah kita kembali mengambil sikap anjali, sembah sujud kepada Maha Guru Dharma Raja Lian Sheng, sembah sujud kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, sembah sujud kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, dan Dewa di altar mandala. Semoga diberikan pemberkatan kepada kami semua agar pelajaran hari ini dapat memperoleh Dharma Sukha, dapat berjalan dengan lancar dan menggalak. Yang terhormat Ketua TBF Lin Hua Cheng Chu Shangshi, yang terhormat Ketua Departemen Pendidikan Lin He Shangshi, yang terhormat Ketua Departemen Publikasi Lin Yue Shangshi, Ketua Departemen Humas Lin Jia Shangshi, dan yang terhormat Lin Fei Shangshi, dan para Shangshi, para Jiao Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan para Padmakumara lainnya yang berasal dari seluruh dunia. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera semuanya. Saya adalah Wu Zizai. Kita bertemu kembali. Dan tadi Ichai Jiangshi juga telah memberikan rundown pada pelajaran hari ini. Di sini saya ingin kembali berterima kasih kepada segenap panitia, khususnya kepada tim penyusun kurikulum, ya. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada tim pembawa acara, tim di balik layar ya, yang telah membuat PPT, dan tim penerjemah ya. Terima kasih kepada kalian semua. Kita akan membahas dulu pertanyaan. 老师上个礼拜的提问题吗？对，有没有？就是有，不过是留在后端才留到后头。好。对。Oke, baik. Sekarang kita akan membahas materi hari ini. 今天是最后一堂课，所以呢，我们呢就是比较
轻松一点啊。先看我们的课程讲义。Nah, ini merupakan kelas terakhir, maka kita lebih santai. 等待 PPT 的时候了，大家也可以对在等待中，所以大家也可以把你的这个镜头给开启，因为在最后的环节我们会来一张大合照，和老师一起留下一个美好的一刻。OK， 好，PPT 出现了吗？好的，后台需要操作一下，因为大家都还沉浸在师尊的80大寿的那个欢乐时光。对哦，真的是。听说今天有很多上师法师都还在美国，所以他们是凌晨，现在是凌晨5点，是不是？凌晨5点，真的，我们有生之年可以和师尊。Sambil menunggu PPT-nya di playing ya, soalnya ada sedikit masalah teknis. Jadi saya rasa mungkin panitianya masih berada dalam suasana kebahagiaan di mana kita di minggu lalu merayakan ulang tahun Maha Guru yang ke-80. Dan masih banyak sekali dan Maduta yang masih stay di Seattle ya. Jadi mereka sekarang pukul 5 pagi ya, tidak mudah untuk mereka hadir di Zoom kali ini. 不是什么我讲话然后人家帮我写打字的，不是哦。师尊的文集都是全部自己手写稿，真的是，我不敢说甚至应该不敢说全无古人，但是也应该10个手指数不出来了，这么多字，真的啊。这个除了是我们皈依的这个师父，真的没有光这个毅力就是我们应该学习的，太难，真的太难。真正的师尊写书的那个毅力和速度有时我们身为看的人有时候都跟不上师尊的速度，真的师尊真的是无与伦比。好的PPT-nya sudah ini 准备好了， sudah disiapkan。有请福自在老师为我们授课。好 ，OK， 好，那我第一个就是我的建议案，因为我们上课上这么久，总是要有一点对宗派有一点贡献或者是推进。 Jadi ini merupakan materi yang saya sarankan ya untuk bahas ya. 对，我刚刚就是说有问题要问一下。那我们先进，还是根据我们 Oke, baik sebelumnya kita masuk ke dalam kilas balik ya. Sebelum masuk ke materi baru, pilihlah makna yang salah dari ritual 100 hari dan ritual setahun. A. Meneruskan tradisi. B. Mengenang mendiang. C. Perjamuan berkala. Dan yang D adalah penyembuhan secara mental. Jawabannya itu apa? Silakan diketik di chat. Mana yang salah? Meskipun saya merasa perjamuan berkala itu penting, tetapi yang salah adalah C. Baik, pertanyaan kedua. Penyatuan tungku adalah salah satu ritual penting dalam ritual kedukaan, terutama dalam kebudayaan orang Tionghoa. Dan pilihlah makna dan simbol yang salah. A. Persemayaman arwah. B. Karir makmur sejahtera. C. Penyatuan keluarga. Dan yang yang D, pemurnian dan penyeberangan. Dan silakan menjawab di grup chat. Ya, jawabannya adalah B, benar. Saya lihat pembelajaran kalian tidak sia-sia ya, karena jawaban sudah benar semua. Nah, pertanyaan terakhir,
dalam ritual kedukaan apabila dalam 1 tahun terdapat 2 kerabat satu keturunan yang meninggal, dan untuk mencegah agar tidak terjadinya prosesi duka yang ketiga kalinya, maka sebelum ritual duka segera lakukan prosesi apa untuk memutus ikatan nasib malang? A. Kertas mulia, B. Pasir wajra, C. Air Mahakaruna Darani, D. Tubuh substitusi ataupun tubuh pengganti. D 替身法。好，我看一下大家的答案。 Jawabannya itu apa? Silahkan ketik di grup chat. 真的，大部分人都写 D 耶，都没有人答错哦。 Tidak ada yang jawab salah ya. 都已经可以下山发挥了。 Beneran semuanya sudah pinter dan hebat ya. Ya, jawabannya adalah D. 好，那接下来就讲一下，就是说，我们上了这么多堂课啊，总是要对宗派有一点帮助哦。不要说今天上完课了，明天就忘记了哦。我相信不会啦哦，看看大家这样的这个热情哦。那我是建议，就是说我们宗派啊既然有了这样一门正式的 Baik, 课 kita akan memasuki pada materi pada hari ini ya. Saya harap ya kita semua telah mempelajari pertemuan-pertemuan materi-materi yang telah saya ajarkan. Semoga kalian semua bisa merealisasikannya kepada umat ya, bisa membantu dalam proses Dharma Bakti. 就是请宗派就是将我们的临终关怀中心，因为临终关怀是临终嘛，那我们的生命里其实还有包括白事跟红事。 Sebenarnya saya sangat menyarankan di mana bahwa adanya pendidikan ataupun proses yang lebih penting untuk curah kasih ini. Karena kita tahu kita tidak boleh menganggap remeh ritual kehidupan ya. Ritual kehidupan itu kan banyak, seperti yang ritual duka dan ritual suka. Ya, jadi seharusnya kita harus memiliki satu program ya, program studi untuk ini agar Dharma Duta ya bisa membantu dengan tepat dan benar. Ya. Jadi tidak menyimpang ya, bisa sesuai dengan tata tertib ataupun aturan yang ada dalam sekte kita. Jadi di mana saya menyarankan bahwa TBF bisa menyeting ataupun mengaturkan program ini ya. Jadi berikut ini adalah organisasi dan pembagian kerja dalam hal-hal yang berkaitan dengan ritual kehidupan. Jadi di dalam TBF terdapat divisi Dharma yang bertanggung jawab untuk menyusun berbagai tata ritual terkait ritual kehidupan dan terdiri dari pemimpin kelompok ataupun perwakilan dari pusat curah kasih dalam wafat di seluruh dunia. Ya, jadi kelompok ini akan bertanggung jawab untuk menyusun kurikulum dan materi pembelajaran yang berkaitan dengan ritual kehidupan. Nah, kemudian Majelis Chen Focung ataupun tempat ibadah di seluruh dunia harus mendirikan pusat pendidikan curah kasih ini. Jadi tugas itu untuk bertanggung jawab menyelenggarakan berbagai kelas ritual kehidupan. Berbagai pusat ini akan menyediakan kelas pelatihan komplit yang secara khusus mengajarkan pengetahuan dan teknik terkaitnya ritual kehidupan. Mereka juga dapat memberikan pembinaan dan dukungan individu untuk membantu peserta mengatasi tantangan yang berkaitan dengan ritual kehidupan. Jadi sebenarnya program ini sangat penting ya, di mana kalau misalnya kita memiliki fondasi ataupun sistem yang benar, maka akan lebih terarah.他能够直接的面对我们讲的实战因为面对家属其实有很大的。Jadi pada saat Dharma Duta menemui hal-hal demikian, pada saat ada umat yang berkonsultasi dan lain segalanya, itu sudah tidak gegabah ataupun sudah tidak kebingungan, jadi bisa tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu umat tersebut. Nah, jadi Chen Focung juga
perlu untuk membentuk tim doa. Nah, tentunya saya tahu ya di beberapa tempat sudah memang ada tim doanya. Jadi misalnya ada yang meninggal dunia, sudah ada tim doa yang membantu untuk melakukan ritual doa duka. Ya, jadi ini merupakan tim relawan yang bertemu secara rutin dan untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan yang timbul selama proses pelayanan. Jadi anggota tim doa dapat berbagi pengalaman, ya, memberikan ide dan bekerja sama untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ritual kehidupan ataupun ritual doa duka yang tadi kita bahas ya. Jadi selain itu ya mereka juga akan memperhatikan adat istiadat di seluruh dunia. Jadi kita tahu bahwa setiap tempat itu pasti memiliki adat ataupun tradisi yang berbeda ya ataupun budaya yang berbeda. Maka semua ini juga harus sambil diperhatikan tradisi setempat ya dan mencari cara untuk menyesuaikan antara sekte dan tradisi ini ya agar bisa sejalan ya. Nah, jadi tujuan dari organisasi adalah dan pembagian kerja di atas adalah untuk memastikan bahwa Chen Fo-chung dapat memberikan pengetahuan dan bimbingan yang benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ritual kehidupan. Nah, tentunya dengan tetap bisa menghormati perbedaan budaya di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan berbagai wilayah. Nah, penjelasannya adalah itu materi kelas ritual kehidupan telah mendapat respon yang baik ya dalam Universitas Online Chen Fo-chung pada tahun ini. Ya, jadi lebih dari 1.000 orang yang mendaftar. Artinya 1.000 orang ini termasuk ini ya Zoom, YouTube dan Facebook ya. Jadi digabungkan itu lebih dari 1.000 orang yang mendaftar. Jadi artinya itu apa? Artinya itu tak peduli ritual kehidupan termasuk ritual suka, ritual duka, ataupun curah kasih jelang wafat dan lainnya. Semuanya itu adalah hal-hal yang perlu diketahui dan ditanyakan oleh sedekah. Dan materi pengajaran ritual kehidupan ini sebagian besar mencakup berbagai pertanyaan tentang bagaimana memadukan dan menerapkan tata ritual tradisional dengan ritual Chen Fo-chung, serta kesulitan secara subjektif dan objektif yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan ritual suka dan duka. Ya, jadi ritual suka yang pernah dijelaskan oleh Lin Fei Shangshi dulu ya pada pertemuan di awal-awal itu, di awal tahun itu ya, saya rasa kalian semua masih ingat. Nah, jadi ritual duka yang saya bahas selama 4 bulan ini ya, kita sudah berusaha membahas dan bagaimana cara merealisasikannya dan kelengkapan dari peralatan bantunya dan lain-lain. Dan semua materi dan tanya jawab dari kelas ini disarankan untuk disusun menjadi bahan pembelajaran pemandu doa. Jadi agar tidak terjadi pertanyaan yang tumpang tindih, jadi tidak terjadi pertanyaan yang terus berulang-ulang, yang sama terus ditanyakan terus. Jadi seharusnya materi dan tanya jawab ya dari kelas ini dapat disusun dengan baik menjadi panduan kepada tim doa dan ditambahkan pada item penilaian. Nah, tadi di atas itu kita ada membahas bahwa kita menyarankan bahwa ritual kehidupan ini dapat dimasukkan dalam program seleksi Dharma Duta. Jadi pada saat ujian Dharma Duta seharusnya ini merupakan salah satu item yang perlu dinilai ataupun perlu diujiankan ya, perlu diseleksikan agar kita bisa memastikan bahwa Dharma Duta yang baru juga bisa memiliki pengetahuan yang cukup di segi ini. Jadi semua materi dan tanya jawab ya bisa dikumpulkan dan bisa direkap ya. Dan mereka yang lulus penilaian ritual kehidupan dapat menjabat ya sebagai pemandu doa ataupun Dharma Duta dan menjabat sebagai pemimpin tim ritual suka maupun duka ataupun pengurus lainnya. Nah, menyarankan agar pusat curah kasih jelang wafat ini dapat diubah namanya menjadi pusat pendidikan curah kasih ritual kehidupan. Ya, jadi awalnya itu dulu namanya itu adalah pusat curah kasih jelang wafat. Dan jadi saya di sini menyarankan namanya itu bisa diubah menjadi pusat pendidikan curah kasih ritual kehidupan ya. Yang berarti segala layanan dharma seperti ritual suka, ritual duka, curah kasih dan penyeberangan akan dikoordinasikan dan dikelola oleh pusat ya. Sebab ya melalui kelas ritual kehidupan kali ini tersadari bahwa
segala hal ini memiliki kaitan yang sangat-sangat besar. Ya, anggaran organisasi, pusat pendidikan, curah kasih, ritual kehidupan akan ditentukan secara terpisah. Nah, jadi melalui penerapan saran di atas, ya, kelas ritual kehidupan akan dimasukkan dalam ruang lingkup penilaian. Setelah mengikuti pelatihan, Dharma Duta akan semakin fasih, semakin mahir ya dengan poin-poin dari ritual kehidupan, termasuk ritual suka ataupun ritual duka maupun dari sisi internal ya dan internal ya, umat akan merasa sangat senang dan percaya. Kalau dari sisi eksternal ya, ataupun maksudnya menghadap keluar ya, itu dapat membuat masyarakat umum mudah untuk melihat, oh inilah ciri khas dari Chen Fozhong. Jadi ini poin yang cukup penting ya, win-win solution ya. Jadi kayak dari internal aja umat sudah bisa menaruh apa sih rasa yang tenang dan sangat percaya, dan karena memiliki sandaran religius kayak gitu, sandaran iman. Nah, dari sisi eksternal ataupun dari pandangan orang luar itu bisa meyakinkan mereka dan mereka bisa dengan mudah melihat inilah ciri khas dari Chen Fozhong. Nah, contohnya sekte yang terkenal secara internasional itu adalah Dharma Drum Mountain. Nah, jadi setelah menetapkan ciri khas dan konsep Dharma Drum Mountain, yaitu adalah perlindungan kehidupan dan lingkungan, mereka itu mempromosikan kurikulum pendidikan tentang curah kasih dan ritual kehidupan secara kolektif yang disebut sebagai peduli hal besar. Ya. Dan disarankan ya untuk membuat video pendidikan mengenai ritual suka dan ritual duka, curah kasih, penyeberangan, pemakaman dan lainnya agar umat bisa melihat ya secara visual lebih gampang, lebih mudah dipahami. Ya, ya ini saran aja sih kalau bisa membuat ke video akan lebih mudah dipelajari oleh para umat. Saya sendiri juga sudah banyak rekaman video ya, dan saya tidak menyangka ternyata viewersnya itu cukup banyak ya. Ternyata ada 13.000 orang subscribe. Jadi saya nggak nyangka sih bisa sebanyak itu. Padahal saya awalnya cuma iseng buat video konten vlog ya gitu. Tapi ternyata ada bisa sampai 13.000 orang untuk subscribe melihat video yang saya upload. Baik, kelas kita sampai di sini saja. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya serahkan mikrofonnya kepada MC. Baik, terima kasih kepada Lao Shi Ucuca yang telah memberikan saran yang sangat luar biasa. Semoga TBF bisa merundingkannya kembali, apakah poin-poin yang disampaikan oleh Lao Shi bisa dipertimbangkan. Ya, karena ini menurut saya sendiri juga cukup penting ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan. Ada sisa pertanyaan 2 minggu lalu ya. Amitofo Lao Shi, mohon petunjuk. Bagaimana caranya kita kai kuang bongpai yang baru dipasang? Buka kai kuang bongpai, baiknya di hari apa Lao Shi? Barang apa saja yang diperlukan untuk kai kuang bongpai? Bagaimana yang kedua adalah bagaimana cara menghitung yang bagus untuk nama almarhum dan kata-kata lainnya yang biasa ditulis pada bongpai. Bisakah langsung membuatkan format tulisan bongpai ataupun guci supaya jatuh hitungannya bagus atau kan?
Baiknya itu pada saat persemayaman di hari itu bisa langsung menuliskan mempersemayamkan bongpainya. Ya, gata yang perlu dijapa adalah gata pada saat anwei ya, yang seperti biasa kita lakukan. Apabila ada waktu bisa tambahkan Sutra Chen, Focing ataupun Kawangcing. Perlu milih di hari apa yang baik. Kita harusnya pilih adalah pilih hari persemayaman altar. Itu kan ada tuh pilihannya. Ada tulisan ancang itu udah boleh dipakai ataupun dipilih. Seharusnya kita pilih tingri ataupun manri. Ya. Ya, jadi pilihlah hari tingri ataupun manri. Kita perlu mempersiapkan persembahan sebab kita sedang melakukan prosesi persemayaman. Jadi perlu ada 5 persembahan ya, seperti biasa. Senghua Teng Cha Guo, 5 persembahan ya. Pertanyaan kedua adalah jawabannya. Nah, jadi tulisannya ada di bongpai itu adalah harus di tengah itu adalah menulis nama dari almarhum ya ataupun mendiang. Sebenarnya di dalam masih banyak sekali detail-detail ya, kita bisa menghitung angka yang bagus ataupun angka yang sejahtera. Tapi ini sudah cukup rumit ya. Jadi ada 5 huruf ya. Lahir, ya, tua, sakit, meninggal, dan menderita. Nah, jadi di tengah itu adalah harus jadi ini lebih ke ini sih apa sih tradisi Mandarin ya. Jadi kayak ada 5 huruf yang perlu diperhatikan seperti yang tadi saya sebutkan itu. Nanti akan kita sharing ke WhatsApp saja ya, karena ini menurut saya cukup rumit. Ada link nanti yang akan di-sharing oleh Icai Jiangshi. Jadi di sana akan di-sharing tentang angka-angka yang harus diperhatikan untuk angka sejahteranya. Jadi nanti kita akan sharing ke WhatsApp grup saja. Ya benar ya, jadi di bongpai itu memang ada angka sejahtera ataupun angka cis yang perlu kita perhatikan. Baik, pertanyaan selanjutnya. 原来这个开光哈，这个新墓碑，我就想了老半天，那个墓碑为什么要开光？原来开光就是我们真佛中的白事诵经那个清凉地菩萨那个安坐。 Saya bingung kenapa bongpai itu perlu di kaikuang. Ternyata kaikuang bongpai itu artinya kita lakukan sungwei seperti kayak kita nyanyikan gata ching yang ti itu udah termasuk kaikuang bongpai. Saya awalnya bingung kenapa bongpai aja perlu di kaikuang. Oh itu ternyata menjapa
gata yang seperti di tata ritual Chen Pocong, tata ritual duka, itu udah termasuk Kai Kwang. Tapi sebenarnya itu tidak menggunakan bahasa Kai Kwang, tetapi harusnya persemayaman ya. Jadi beda ya, Kai Kwang dengan persemayaman itu berbeda. Harusnya kata kata kerjanya itu beda ya. Jadi kedepannya tidak boleh lagi bilang kalau Bongpai itu bukan Kai Kwang tetapi mempersamayamkan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah saya pernah menyaksikan ritual mencegah kematian ketiga yang menggunakan bebek hidup dikubur hidup-hidup bersama peti almarhum. Saat saya mendekat, bebek yang tadinya diam mendadak bersuara dan meronta. Matanya berlinangkan air mata ya. Saat saya menjauh, dia seperti putus asa. Saat saya terpaksa berjalan dekat bebek, terulang lagi. Tapi karena terkait ritual mencegah kematian ketiga, saya tidak berani ikut campur. Hanya bisa mohon maaf pada si bebek. Lalu bacakan Sukavati Yuhadarani untuk bebeknya. Mohon penjelasan apa yang bisa kita lakukan untuk bebek atau ayam yang dipakai dalam ritual. Bukankah nyawa mereka dipakai sebagai pengganti? Ya. Yang pertanyaan kedua, saat ini kembali menemukan kasus dua kematian dua saudara kandung yang hanya berjarak 5 bulan. Bagaimana seharusnya kita memberitahu keluarga? Sebenarnya ada 2 anak kecil lagi, jadi 4 totalnya ya. Tapi saya belum jelas apakah dalam waktu yang terlalu berdekatan. Mereka bukan Chan Pocong, adakah cara lain yang bisa dilakukan selain ayam dan bebek dan sadana tubuh pengganti yang bisa dilakukan keluarga? Nah, jadi kita tahu ya, ini mungkin cara yang cukup sudah kuno ya, ataupun cukup lama. Saya juga pernah melihat sendiri di Malaysia, dan bahkan saya merasa Malaysia juga masih old ya, masih zaman dulu ya. Tapi kalau yang di Taiwan malahan sudah lebih modernisasi. Kalau bebek itu di Taiwan itu tidak dibunuh. Kalau kalau dulu iya, karena mereka tidak terlalu menghormati orang, tidak terlalu menghormati makhluk hidup seperti hewan. Tetapi sekarang sudah modern, ya. Jadi bebeknya itu cuma diambil darahnya saja, ya, tidak dibunuh, tetapi hanya mengambil darahnya saja. Jadi menurut saya contoh yang sebelumnya itu adalah contoh yang uh, tradisi lama ya, tradisi kuno. Tetapi kalau di Taiwan itu sudah lebih modern karena kita itu ada penegakan perlindungan makhluk hidup, contohnya seperti hewan. Nah, jadi yang kedua adalah pertanyaannya, ada 2 saudara yang meninggal dengan jarak 5 bulan dan dia bukan Chen Focong, apa yang harus dilakukan? Dan seharusnya Anda harus mengambil kesempatan ini untuk memberitahukan ke mereka tidak perlu membunuh makhluk hidup. Anda cukup menggunakan sadana tubuh pengganti ataupun tubuh substitusi ya. Jadi ajarkan dia lah metode tubuh substitusi ini atau tubuh pengganti ya. Ya, karena kita tahu semua orang itu pasti takut mati. Meskipun mungkin kedua saudara ini tuh tidak benar-benar mungkin takdirnya belum sampai waktunya, tetapi dengan dia melakukan itu dia pasti akan lebih memiliki apa sih, iman yang lebih kuat ya. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk mempromosikan Chen Focong, menarik hati mereka agar mengikat jodoh mereka agar bisa berjodoh dengan Chen Focong. Kita tahu bahwa sadana tubuh substitusi ini juga tidak mudah kan, juga harus mereka lakukan secara rutin setiap paginya. Nah, juga pasti akan membantunya, sangat membantunya apabila dia bisa melakukannya dengan setiap hari di pagi hari. Jika dia percaya, dia akan melakukannya, maka dia pelan-pelan pun akan bisa bersarana, dan kita pun sudah bisa berhasil menuntun insan. Nah, tentu kita tidak boleh menggunakan cara dengan menakut-nakuti ya ataupun mengancam ya. Jangan menggunakan sudut pandang itu, tetapi kita harus bisa menggunakan cara menuntun mereka, membina mereka, yang berbicara dengan lembut kepada mereka.
ya, membimbing mereka dengan harus menggunakan cara yang tepat ya. Tidak boleh menakut-nakuti mereka ataupun mengancam mereka. Jadi cara cara kita menyampaikan juga sangat penting. 呃， Oke, baik. 吴志在老师， Apakah masih ada 在 pertanyaan? 这个提问的时候，真的是以前的做法，他是用一命来抵一命。那听起 Nah, 来 jadi 这个 benar, Lause. 在这个时候， Dulu 真的是 zaman dulu ya, 这 ini 个 tradisi lama. 前世的亲朋好友， Beneran 这个时 ini 候该怎么办？ untuk mengganti satu nyawa itu harus menggunakan satu nyawa lain ataupun dia yang dikatakan tumbal ya. Jadi untuk menolong nyawa kita sendiri, kita harus mengorbankan satu nyawa lainnya. Dan jadi setelah kita masuk ke Chan Focung, kita akan berpikir apakah bebek ataupun ayam tersebut adalah merupakan arwah penjahat kita ataupun mereka adalah saudara kita di kehidupan lampau. Nah, jadi sungguh miris ya dan tragis ya. Jadi untunglah kita setelah masuk Chun Focung kita bisa tahu dan diajarkan oleh Maha Guru, kita cukup perlu menggunakan cara tubuh pengganti ini. Sungguh luar biasa. 如果佩芬助教您有在线上的话，帮我们解释一下这个印尼同门在留言区的这个问题。我们在等崔芳，不是崔芳助教，佩芬助教的时候呢，我们来看，先看这个华语的提问啊。这边有一位莲花海明哈 ，OK， 他说到，但是这个替身法不是应 Ini 该 ada 在 pertanyaan lagi. 49天只能在坛城如何哈气？哦，他的意思说要联系修。 Pertanyaan adalah apakah sadhana tubuh substitusi ini harus dilakukan sebanyak 49 hari dan bagaimana cara menghembuskan ha setiap harinya? Nah, jadi ini ada pertanyaan juga pernah ditanyakan oleh umat netizen di online ya. Nah, Sejun juga udah pernah menjawab. Ini bukan sadhana tubuh substitusi yang seperti biasa ya. Jadi tulislah 8 karakter orang tersebut ya, ataupun statusnya, status kedudukannya, dan simpanlah di peti ini ya, peti kayu ya. Nah, jadi ini bukan tubuh substitusi yang biasanya. Jadi apabila ada tubuh substitusi yang perlu diajarkan ataupun ditransmisikan kepada para umat, itu mungkin bisa direkap oleh TBF ya. 同门美玲师姐，她的问题是这样，她认识 Ada yang bertanya, 一个是一位佛教徒，是小乘的佛教徒，已经往生了。但是他往生之后呢，他的孩子都说不需要帮忙。 saya Meling mau tanya, jika seseorang yang baru meninggal itu ayahnya, mau tanya jika seseorang yang baru meninggal itu ayahnya teman saya baru meninggal yang baru tidak dipedulikan oleh anak-anaknya. Katanya tidak usah didoakan pada almarhum, beragama Buddha. Lalu istrinya diam-diam menemui saya tanpa anak-anaknya tahu. Beliau meminta tolong kepada saya untuk mendoakan beliau. Apakah saya boleh membantunya untuk mendoakan beliau nanti 49 hari? Karena beliau bukan beragama Chan Focung. Nah, jadi intinya ini adalah orang yang meminta ini bukan orang Chan Focung, dan jawaban dari Lause adalah, cara saya adalah tulislah sebuah surat wasiat yang pernah kita pelajari sebelumnya, karena kita tahu bahwa anaknya itu pasti akan berbakti. Nah, jadi kalau saya akan bertemu dengan orang tua, saya akan bertemu dengan anak keturunannya,
dan saya akan memberikan surat wasiat itu kepadanya, kepada anak-anaknya, dan mereka sendiri akan melihat bahwa ada tanda tangan dan pesan dari si orang tua. Oleh karena itu, mereka akan menghormati, anak-anak akan menghormati wasiat dari orang tuanya sendiri. Jadi ini ada contoh tadi yang saya katakan itu sebenarnya sama persis. Nah, jadi orang tuanya itu adalah Chen Fozhong dan anak-anaknya adalah Kristen. Nah, jadi makanya sebelum dia meninggal, saya meminta dia untuk menuliskan surat wasiat dan menandatangani, sehingga pada saat dia telah meninggal, saya cukup menyerahkan surat wasiat itu kepada anak-anaknya dan melakukan prosesi versi Chen Fozhong. Karena anak-anaknya otomatis pasti akan merespek ataupun menghormati wasiat yang telah diberikan dari orang tuanya. 当然可以啊，那最好就是帮他办皈依，就是为这个亡灵办皈依，因为这个会增加亡灵跟这个师尊 Dan apabila misalnya yang meninggal ini bukan Chen Fozhong, nah kita boleh tetap membantunya, dan sebaiknya kita membantunya itu sekaligus bersarana. Nah, jadi setelah kita bisa membantu mendiang ini bersarana, maka mendiang tersebut akan memperoleh perlindungan dari dewa-dewa ataupun bodhisattva dari Chen Fozhong, ya. Jadi pasti akan memperoleh pahala yang lebih luar biasa setelah mendiang ini bersarana. Banyak sekali ya hal-hal yang luar biasa ataupun kesaksian yang luar biasa. Tetapi saya tidak bisa membahas di sini satu persatu karena nanti akan menjadi kelas yang ini ya, mengatakan tentang ilmu gaib ya. Jadi kurang cocok. 这个机会真的是难得哈，大家就如果有疑问的话，因为今天是最后一堂课了，没有办法留到下一堂，所以今天有什么就赶快问吧。 Jadi ini adalah sesi terakhir. Jadi saya rasa semoga kalian semua bisa melakukan pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah apabila kitab sutra yang biasa dipakai oleh almarhum, bolehkah dimasukkan ke peti matinya dan dikremasikan bersama-samanya? Ya, jawabannya itu boleh. Ya, karena mantra ataupun sutra yang sering dipakai ataupun sering dilantunkan olehnya itu boleh dimasukkan kepada peti mati. Ya, jadi kita mendoakannya semoga bisa berhasil kelak pada saat sudah berhasil di alam sana agar bisa melindungi kita semua. Jadi jawabannya boleh. Ini pertanyaan yang sangat signature ya, di mana kita tahu pertanyaan ini sering sekali ditanyakan. Ya, jawabannya itu boleh. Nah, jadi ada yang kayak menulis kayak membulat-bulatin itu loh, kalau misalnya udah baca satu sutra dibulatin satu persatu sampai kayak sepertinya ada puluhan ribu kali dia telah menjapa Kawangcing. Orang itu tanya saya, boleh nggak ikut bakar? Saya bilang boleh, itu adalah rapot dia, nilai dia. Jadi kita tahu bahwa dengan kita bisa membantu mereka untuk membakarkannya, ya kita malahan bisa membantunya, karena dengan membakarnya dia akan bisa melihat, oh iya benar, dia akan membantu dia untuk mengingat maha gurunya siapa, idam utamanya siapa, membantu untuk menyeberangkan dia. 真的是超大的，真的跟我们平常那种安逸的生活持的咒的经，而且就算这个人他只要愿意信，他前半生都没有修行，但是他最后这半个月或这半年，他愿意好好的修行，都有很好的瑞相。Nah, jadi misalnya sebelumnya dia pada saat masa hidup dia tidak bersadar dengan giat, tetapi pada saat dia sakit sudah sekarat sekali, waktunya sudah sangat sedikit, dia dengan setulus hati menjapa mantra ya, bahkan
hasil dari sedikit itu lebih besar daripada penjapaan mantra dia sebelumnya pada saat masa dia masih hidup. Pertanyaan selanjutnya adalah Amitabha, pada saat selesainya ritual duka itu ada terjadi sedikit hal di mana pada saat merapikan persembahan di altar ya terjadi sedikit eksiden kecil di mana keluarga itu tidak sengaja menjatuhkan cangkir dan akhirnya pecah, dan kemudian ada yang kayak ngomong kecil-kecil bisik-bisik gitu, dia bilang kayak ini mungkin kurang bagus, ini kayaknya pertanda kurang bagus, tetapi ada yang bilang malahan tidak apa-apa karena dengan pecahnya itu bisa berarti dalam ungkapan Mandarin itu namanya sui sui ping an, itu artinya tahun ke tahun akan semakin sejahtera ya. Jadi itu adalah sebuah ungkapan ataupun peribahasa. Jadi saya ingin apakah dengan cara ini itu kita perlu Pok Pue tanyakan apa ada yang perlu disampaikan. Nah, jadi bagaimana apabila kita menemui hal kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Nah, jawaban dari Laosha adalah, jadi kita harus tergantung sikon sih ya. Kalau misalnya anaknya itu menjatuhkan cangkir, maka dia mungkin merasa hatinya nggak enak. Apakah papanya ingin menyampaikan sesuatu? Dia mau popwe itu juga nggak masalah ya, bisa bertanya langsung. Tapi kalau misalnya dia ngerasa hal ini hal kecil, mungkin memang karena tidak sengaja saja, tidak dipikirkan, ya sudah lewatkan saja. Jadi sebenarnya ini harus tergantung sikon ya dengan kondisi saat itu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya bisa aja bilang, oh apakah dalam 49 hari ini setiap hari ketujuh perlu diadakan ritual? Iya atau enggak? Kalau misalnya pokoknya jawabannya iya, berarti kalian harus melakukannya. Kalau misalnya jawabannya tidak, berarti bukan itu maksudnya ataupun memang tidak ada masalah apa-apa. Jadi kita bisa menggunakan cara pokoknya untuk bertanya kepada mendiang. Tetapi kalau misalnya pada saat menjatuhkan cangkir tersebut ataupun misalnya terjadi sesuatu eksiden kecil ya di luar dugaan, tetapi tidak ada pikiran sama sekali dari kitanya, itu nggak jadi masalah juga. Jadi tergantung dengan situasi lah. 我们常讲说很多事情也许你们也许需要去讨论，但是不要在灵堂前讲到吵架或在外面去讲。 Jadi kalau misalnya banyak sekali ya kayak kita yang perlu kita perhatikan, misalnya berantem ataupun berdebat ya sebaiknya jangan di depan jasad mendiang ya. Ya sebaiknya jangan. Ya kadang-kadang kita tahu kan pada saat adanya ritual duka itu pasti akan ada emosional yang ada pada pihak keluarga, ada perbedaan pendapat ataupun lain-lain. Sebaiknya apabila ada perbedaan pendapat yang cukup parah, sebaiknya jangan berdebat di depan mendiang ya. Bisa keluar dari ruangan itu. 我常讲说有时候啊有的家属会说，我为什么都梦不到我爸爸，梦不到我妈妈。 Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya sering sekali kenapa mendiang udah meninggal saya tidak pernah memimpi dia, saya tidak pernah memimpi orang tua saya. Ya karena membuktikan bahwa orang tua tersebut sudah tenang di alam sana. Nah, jadi Anda bisa mimpi tiap hari juga bukan hal yang baik. Bisa jadi dia masih belum tereinkarnasi ataupun dia benar-benar masih berada di sana, di sisi kita, belum tumbal lahir. Jadi jangan terlalu melebaikan ataupun memperhatikan ya hal-hal yang demikian. Nah, jadi sebenarnya apabila ada yang meninggal di keluarga kita, tetapi kita tidak memimpikannya lagi, itu mungkin adalah hal yang baik ya, karena
si almarhum sudah melepaskan keduniawian ya, sudah rela melepaskan anak cucunya dan juga mungkin sudah tenang di alam sana ya, ataupun sudah mimbar lahir. Jadi ada sisi baiknya juga, bukan berarti tidak mimpi almarhum ataupun keluarga kita yang sudah meninggal itu ada hal yang buruk. Tidak, bukan demikian. 虽然在世界各地不可能有像说我们又刚好是真佛宗的弟子，又从事生命，但是实际上各位弘法人员，其实你们就是礼仪师的一个代表，你们应该要。 Jadi meskipun kalian bukan berprofesi seperti saya ya, tetapi saya yakin Anda semua yang duduk di sini maupun Dharma Duta ataupun para Padma Kumara yang ada di sini semuanya merupakan semuanya itu memiliki profesi yang sama seperti saya. Kalian memiliki kewajiban untuk membantu kepada umat ya, membantu kepada insan ya. Kalian memiliki kewajiban untuk menuntun mereka yang sedang sekarat dan menuntun mereka agar bisa melepaskan segala keduniawian, melepaskan segala kemelekatan yang ada di dunia ini ya. Makanya dari itu mengapa selama 4 bulan ini kita mempelajari ritual kehidupan tentang curah kasih jelang wafat ini dan ritual-ritual duka lainnya. Oke, baik. Baik, ada pertanyaan lain lagi? Kalian juga boleh langsung buka mic untuk bertanya ya. Pertanyaan pertama, apakah ada ini perusahaan seperti yang Lause tempati ya di Hong Kong, seperti perusahaan ritual kehidupan ya, yang seperti dikerjakan oleh Lause Uzecai ya, apakah ada di Hong Kong? 所以是不是他开的公司不一定，但是有这样的人员。那我相信香港道场应该也要知道，也就是说每个其实 Saya punya teman yang bekerja di Hong Kong. Saya rasa mungkin harusnya ada, tapi kalau sama persis seperti perusahaan saya ya, yang dimana yang khususnya itu mengurus ritual duka seperti misalnya mengurus surat wasiat yang versi Chan Focung ya, ataupun ritual duka pada saat ada yang meninggal bagaimana ininya. Saya tidak yakin ada sama persis, tetapi kalau memang misalnya ada yang perlu itu bisa cari saja langsung ke tempat ibadah di Hong Kong ya. Sama seperti kita semua yang tadi saya katakan di sini, orang di sekitar kita ya, ataupun umat yang di sekitar kita yang memiliki kebutuhan untuk ingin melaksanakan ritual ini, kita bisa apabila kita tidak di sana, ada umat ataupun insan yang jauh di sana ingin meminta bantuan, kita bisa merekomendasikannya kepada tempat ibadah setempat ya, tempat ibadah Chan Focung tentunya, ataupun Dharma Duta yang berada di sana. Ya, jadi kita semua memiliki kewajiban untuk saling membantu, tidak peduli di mana dan kapanpun. Ya, seperti Malaysia itu juga besar, tidak mungkin setiap daerah itu pasti ada. Makanya kita bisa mencarikan solusi yang mana yang paling dekat. Jadi tugas kita, Dharma Duta kita, tugas Dharma Duta adalah harus bisa menguasai semua materi yang berhubungan dengan ritual kehidupan ini agar kita bisa membabarkan Dharma ataupun pengetahuan tentang ritual kehidupan ini dengan baik dan benar kepada insan luas. Ya, jadi harapannya itu adalah kita semua di sini.我们真佛宗派有我们的特殊传承，道显密合一，而且师尊他早期也是从事这方面相关的，所以表示我们对这方面的融入是非常的贴切的。好，第二题。是好的，谢谢老师。那第二题是平常带的佛牌念珠可以陪葬吗？ Pertanyaan kedua adalah Japamala dan
dan Fopai ya, ataupun foto Pratima, apakah boleh masuk ke dalam peti mati ya? Sama ya, jawabannya itu boleh. Ya, semuanya itu boleh dimasukkan ke dalam peti mati si mendiang ya. Karena itu merupakan adalah simbolis ataupun benda perwakilan dari si mendiang ya. Jadi boleh dimasukkan ke dalam peti mati ya. Misalnya untuk acarya itu mahkota pancabudanya ya, kayak jubah-jubahnya itu semua perlu dimasukkan ya. Pertanyaan ketiga, apabila di keluarga kita sedang melakukan prosesi ritual duka dan keluarga dan tetangga berseberangan dengan kita itu di atas pintunya harus menempel huruf apa sih kertas merah, huruf apa yang perlu ditulis? Tidak perlu tulis apa-apa sih, cukup kertas merah saja ya, ataupun kain merah. Nah, jadi saya tidak tahu tradisi di luar seperti apa, yang pasti tradisi di Taiwan tuh seperti begitu. Apabila ada yang meninggal, satu gang itu ya, depan, samping, kiri, kanan itu semuanya perlu menempel kertas mantra. Dan sebelum dan pada saat prosesi sudah berakhir, ya, si Dharma Duta ini juga harus mensemprot ataupun menyemburkan ya air Mahakaruna Dharani ke kertas merah tersebut, barulah dilepas ya. Jadi tetangga juga akan merasa lebih tenang ya, secara fisik dan mental. Jadi menempel kertas merah ini apa sih tujuannya itu supaya tidak ini aja, tidak kesambar aja lah ya. Ataupun takut ada yang tidak baik lah pokoknya. Jadi biasa mereka langsung tempel kertas merah. Jadi ini adalah tradisi dari Taiwan sih. Apabila ada sepasang suami istri memiliki kepercayaan ataupun agama yang berbeda, kita bagaimana cara ininya mempersemayamkannya. Nah, jadi seperti di beberapa negara itu ada agama Kristen sama agama Buddha itu beda loh kuburannya, bagaimana caranya, solusinya. Memang ada beberapa negara gitu sih, kayak ada apa sih, taman kuburan itu khusus Kristen, taman kuburannya khusus Buddha, ada yang khusus Katolik, dan ataupun khusus Islam. Nah, jadi ada yang bertanya sih biasa kayak gitu. Terus sepasang suami istri itu biasa banyak sekali yang agamanya berbeda. Terus ada umat yang bertanya bagaimana. Terus ada juga yang menjawab, oh kalau saya mah nggak masalah, saya Kristen dia Buddha nggak masalah, saya juga nanti kuburannya juga pisah nggak apa-apa, saya juga berharap nanti di kehidupan kedepannya juga tidak ingin bertemu lagi. Jadi ini sih tergantung dengan masing-masing lah. Ini kita tidak bisa ada apa-apa, hanya bisa tergantung dengan kebijakan dari sepasang suami istri tersebut lah. Ya, yang penting adanya komunikasi antara sepasang suami istri itu sih. 大家尽量把握这个时间哦。目前的时间还有一些，大家如果有提问的话，尽量的把问题给发上来或者开麦来问请教老师。好，阿弥陀佛，老师好。 pertanyaan selanjutnya. 的习俗上还有放脸盆、圣水、放毛巾、鞋子在灵堂，童男童女在牌位旁，它的作用是什么呢？那佛教的 masih ada kebiasaan ya di Taiwan ya, budayanya itu ada yang menaruh baskom air cuci muka, handuk dan sepatu di yayasan ya, tempat menyimpannya mendiang. Dan masih ada apa sih, tungnan tungnu
kayak boneka cowok cewek yang ada di kiri kanan altar, kiri kanan ini loh, altar mendiang itu, atau kan yang di yayasan itu. Nah, terus juga sebenarnya fungsinya itu apa? Apakah dalam ritual kehidupan agama Buddha itu juga ada demikian? Nah, sebenarnya menurut saya itu eh, jangan taruh terlalu banyak persembahan yang bersifat duniawi ya di altar ya, karena dengan demikian bisa meragukan ataupun membimbangkan hatinya untuk bisa terseberangkan ke bisa bisa terlahir ke alam Buddha. Jadi sorry. Jadi apabila Anda memberikan persembahan seperti misalnya daging babi yang enak ataupun makanan yang enak, oh ini aku ngama, ini saya memberikan apa persembahan yang enak, ini saya udah apa sih masak dagingnya banyak, bla bla bla, makan masakannya enak, tolong disantap, bla bla bla. Jadi dengan demikian aku ngamanya pun akan terikat dengan ataupun melekat dengan nikmatnya dunia, maka akan menjadi penghambat mereka untuk bisa terseberangkan ke alam sukavati loka. Nah, jadi makanya di altar itu di altar ini ya, altar mendiang, sebaiknya jangan taruh terlalu banyak hal-hal yang berhubungan dengan keduniawian yang bisa menggalaukan hatinya. Ya, jadi malahan kita harus membantunya untuk bisa segera merelakan ataupun membebaskan ikatan dengan dunia ini. Jadi pada saat pelimpahan jasa sebagai pemimpin doa, kita harus bilang bahwa persembahan ini semua adalah hanya persembahan belaka untuk Anda ya. Jadi bukan meminta Anda untuk terikat dengan hal-hal duniawi. Ya, jadi kita harus bisa meminta mendiang untuk mengahlikan bahwa semua persembahan yang diberikan keturunannya adalah hanya sebuah persembahan belaka. Ya. Jadi Anda tahu bahwa dengan terlahirnya ke Sukhavati Loka, maka apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda inginkan pasti akan terwujud. Pengen apa, pasti ada apa. Jadi harus bisa menuntun si mendiang ataupun pikirannya supaya bisa terbuka. 谢谢老师。目前留言区和线上没有任何的疑问。这边我有一个延伸出来的这个问题哈，请问老师，好像一些亡者的家属，因为都是相处了好几十年，感情深厚，甚至他在往生的时候，他们在他耳边说，我来世还要做你的子女，还要做你的另外一 Jadi 半。 ada beberapa contoh di mana hubungannya itu sangat baik ya. Jadi di mana ada yang meninggal di keluarganya, terus si keturunannya ini ataupun anak cucunya ini bilang, oh pergi dengan tenang, nanti ke depan berikutnya saya masih ingin tetap menjadi istrimu ataupun suamimu ataupun anakmu kayak gitu. Jadi apakah dengan kata-kata demikian bisa membuat si mendiang menjadi lebih terikat ataupun akan membawa dampak yang tidak baik? Nah, jadi jawaban dari Laosha adalah iya. Dalam Chan Focongnya kita mengajarkan tidak boleh terikat ya. Jadi sebaiknya tidak melakukan ataupun mengomongkan kata-kata tersebut. Ya, jadi karena dengan adanya kata-kata tersebut itu bisa membuat ikatan sehingga si mendiang akan pergi dengan tidak tenang. Ya, jadi harusnya kita bisa membebaskan. Karena memang pada dasarnya itu kita semua harus bisa terlepaskan dari kilasa, terlepaskan dari kemelekatan. Ya, jadi di mana setelah meninggal ya semua harus bisa terlahir ke alam Buddha. Ya. Kita bisa berbicara dengan sisi lain. Ya, kita harus bisa bicara bahwa semoga kamu bisa melepaskan keduniawian dan semoga Anda bisa dengan tenang terlahirkan ke alam suci, dan kamu tahu bahwa perpisahan sekarang itu hanya sementara karena sebab kelak semuanya akan
juga sama-sama terlahir ke alam suci, kelak semua akan bertemu di alam suci. Ya, jadi kita bisa menggunakan pengalihan di sini. Ya, jadi kita tidak boleh segala sesuatu yang kita lakukan itu bertolak belakang dengan landasan Buddha Dharma. Ya, Buddha Dharma mengajarkan kita tidak boleh terikat, ya maka kita juga harus melakukan pengalihan agar tidak terikat. Ya, jadi di sini kita sangat beruntung ya. Kita semua memiliki tujuan yang sama. Secun memberitahu kita, kita semua harus bisa terlahir ke Maha Songyenshi ataupun Maha Patminiloka. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti tadi saya katakan itu mungkin tidak akan terjadi ya apabila di umat di sekitar kita masih memiliki pandangan yang konyol seperti begitu, maka kita bisa mengingatkan mereka bahwa kita semua ya cukup bertemu di Maha Patminiloka ya. Apabila kalian ingin bertemu dengan saya, kalian bertemu dengan saya saja di Maha Patminiloka. 请问要问题吗？好，请开麦。好，来，请开麦。请打开麦克风。有打得带吗？等一下，请稍等啊。晚安，老，OK，好了。师，晚安，讲师。用印尼话啊。就叫Fanny itu apa aku mau nanya, kalau ada yang kai kuang itu dia darah ayam dipakai di janggulnya ayam tuh dipotong, terus dipeper di bongpainya. Itu maksudnya apa ya, Kak? Itu kayaknya ada di Taiwan deh. Terus yang kedua, bagaimana untuk misalnya pria dan wanita itu kalau meninggal remaja, dia inginkan ada zaman dulu tuh ada namanya pernikahan arwah. Itu bagaimana caranya kalau dalam Chen Pocong? Oke, itu aja. Makasih, Kak An. 谢谢印尼同门师姐。好，我们请翻译一下。 Kalau bisa kelas lanjutan lagi. Sangat menarik ya. Thank you. 谢谢师姐。好，有请佩芬助教帮忙翻译。他的第一道问题是，他看过，好像是在台湾，把那个木牌断掉了。牌的那个记来，用记的写来佩芬助教那边应该是断线的，没关系，我们再慢慢讲。佩芬助教他应该是断线，我们再稍等他的当儿线上好像有一道提问，讲是这个问题这样有开光那个有开光那个墓碑，他用那个鸡的血血的鸡他填到他的那个头的红色那个填到，后来呢他放那个血那个鸡的血放在那个墓碑。就是那个是什么意思啊？因为他说他那个教教那个开光墓碑，他教那个在读书在台湾的。开光在那个开光的他是在台湾的。后来呢那个第二个问题，我想那个因为我看到那个一个男一个女儿，他accident car 还是年轻，怎么样他们可以结婚？可是阴的不是阳的阴结婚这样咯。好，冥婚，好，明白，冥婚，对，老师他说就是用那个鸡冠血，非常很好的，谢谢。OK， 很好了，我们听得明白。老师他是说用那个鸡冠血为那个墓碑开光是什么意思啊？师姐提问。我在台湾没见过，那可能就是。 jawabannya itu saya di Taiwan itu nggak pernah nemu ya, jadi mungkin ini adalah sebuah budaya menggunakan darah di kepala ayam ya.
dalam agama Buddha itu tidak akan melakukannya. Ini mungkin secara Taoisme. Biasa itu menggunakan babi merah, ya, darah babi merah. Jadi apakah biasa menggunakan darah darah hewan hidup, ya, sampai ke eh, diteteskan ke kuburannya, ya, itu mungkin tidak perlu, ya. Jadi biasanya menggunakan link pai, ya. Jadi dengan sebuah titik merah saja itu sudah berarti mewakilkan, ya, Anda sudah masuk ke dalamnya dengan cara tidak membunuh, dengan menjaga sila tidak membunuh hewan, ya. Karena kita tahu bahwa Pancasila Buddhis yang pertama itu tidak membunuh. Jadi eh, tidak kita tidak menyarankan untuk menggunakan cara membunuh, ya, tapi harus dengan cara secara versi Chen Focong, secara Buddha Dharma. Dan cara yang dan pertanyaan kedua, pertanyaan yang kedua itu tentang pernikahan arwah. Saya sendiri juga tidak tahu, ya, saya tidak pernah melakukan ritual pernikahan arwah ini. Saya meminta Acarya Lin Fei Sangse untuk menjawab, ya, karena saya nggak tahu pernikahan arwah itu, saya tidak tahu itu ritual duka ataupun ritual suka, saya tidak paham, ya. Saya meminta, saya nggak bisa jawab, terlalu susah. Saya meminta Acarya Lin Fei Sangse. Ini merupakan ritual lama, ya. Ini sudah 2000 tahun tidak pernah dengar ritual ini. Nah, sekarang udah nggak pernah dengar lagi. Nah, jadi tidak perlu diperbicarakan ritual ini, ya. Nah, udah lama banget. Iya, jangan terlalu terikat lah. Baik, masih ada pertanyaan lagi di online, ya. Kita lihat. Masih ada sedikit waktu. Amitofo, Laoshi. Pertanyaan pertama itu adalah apakah boleh Pai Sesung Jing yang apa sih ritual duka yang harus dilakukan 7 kali itu bolehkah kita lakukan sekaligus dalam satu kali saja, digabung menjadi 1 kali? Seharusnya itu 1 minggu lakukan sekali, tapi banyak dengan berbagai jenis alasan jadi harus lakukan sekaligus dalam waktu 1 kali. Nah, jadi jawabannya itu apa? Sebenarnya standar dari doa 7 itu adalah 49 hari, ya. Jadi dia lakukan 7 kali, 7 kali 7. Tapi banyak sekali orang itu tidak ada waktu ataupun ingin lebih simple, jadi pengen langsung dilakukan secara sekaligus kayak gitu. Nah, jadi bagaimana ini? Nah, jadi boleh dilakukan lebih awal, ya. Jadi misalnya 7 kali 7 itu dilakukan dalam 1 hari misalnya, ataupun 2-3 hari sebelumnya, misalnya 2 jam sekali, 2 jam sekali, 2 jam sekali itu juga boleh. Atau mau dibagi 2 hari, 3 hari itu juga boleh. Jadi nggak perlu tunggu sampai 49 hari. Boleh dilakukan lebih awal, ya. Ya, mungkin Dharma Duta ataupun tim doa bisa melakukannya, tetapi untuk keluarga biasa mungkin susah karena mesti melakukan doa duka sebanyak 2 jam sekali, itu cukup mencapekkan. Ya. Pertanyaan kedua.
按照当地跟道场的建议，就是说，以道场，因为道场他的办法会嘛，所以道场应该就是这时候就要负起责任，就是建议家属说，哎，你们如果来道场做，我们道场是怎么做？那这个部分就是绝对是每个道场的习惯做法不同。那么我的做法，我会建议说，那你就跟道场。Jadi pada saat di vihara itu kan biasa ada upacara Ulkamuka Yoga nih. Nah, jadi kan biasa ada kertas mulia ataupun kapal dharma dan kertas lain-lainnya itu untuk dipersiapkan untuk di Ulkamuka Yoga. Nah, jadi apa untuk Ulkamuka Yoga versi pribadi ya, persembahan-persembahan itu harus seberapa banyak? Apakah ada apa sih ketetapan kuantitinya ya, mesti mempersiapkan berapa banyak persembahan. Jadi jawabannya adalah, nah jadi tidak ada jawaban yang pasti. Jadi ini tergantung dengan kondisi masing-masing lagi ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi lah, kebutuhan ataupun kondisi pada saat itu kayak gitu. Jadi yang paling penting ya seperti 8 persembahan, yang bagian misalnya kayak ada 7 jenis ini, 7 kacang-kacangan dan lain-lain itu biji-bijian itu tetap harus ada. Cuman harus berapa banyak itu tidak ada kepastian. Ya, ya karena sesuai dengan inilah ya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lah. Jadi kan kita tahu juga dalam Buddha Dharma itu bersikap sukarela ya. Ya, asalkan kita bisa sesuaikan dengan tata ritual yang harus disiapkan itu apa aja dan sesuaikan dengan kondisi kemampuan pihak keluarga. 就是上身哈，透过僧人说话，是真的亡者吗？还是我们该怎么做，把这个灵魂给请走？Jadi pada saat melakukan ini ritual. Misalnya ritual doa duka ya, ada yang kesurupan ya, apakah itu beneran mendiam ya, dan kita harus bagaimana agar bisa mengusir roh itu bisa keluar dari badan orang tersebut. Kalau saya pribadi belum pernah ketemu sih hal-hal demikian. Kalau misalnya memang kalian merasa itu adalah mendiang yang maksudnya mendiang yang masuk ke dalam tubuh orang itu, kalian boleh tanya apa keperluannya, apa yang harus dilakukan, apa ada pesan dan yang harus ataupun amanah yang harus diselesaikan oleh pihak keluarga. Oh, 那其实这样就是我们不要太紧张了，不要太紧张。那是不是真的王者，就是看他问的问题啊，看他问的问题。那我们的立场并不是教导家属怎么去就是把这件事情圆融。Tugas kita itu 就是如果我们在殡葬场遇到这个，就是用大悲咒水跟他洒。Tugas kita itu bukan demikian, mungkin kita bisa membantu dengan menyemburkan air Mahakaruna Dharani ya. Kita melakukan Simambadana. Jadi kita pada saat ingin melakukan ritual duka ya, kita harus melakukan Simambadana dulu ya. Pada saat ini kita sudah ritual duka ya di yayasan ataupun di tempat duka, kita harus melakukan Simambadana, itu penting sekali ya. Karena dengan adanya Simambadana kita pasti sudah bisa lebih diberkatin.对谢谢老师。他如果跟你说我需要1000万，你还真的给他1000万怎么办？对不对？所以有时候jadi misalnya mungkin ada yang pura-pura kesurupan kan, ada yang bisa pura-pura kesurupan terus bilang saya butuh 10.000 atau 1 juta dolar, kan kita nggak mungkin langsung kasih dia sebanyak itu kan. Jadi harus bisa menggunakan kebijaksanaan untuk membedakannya. Amitofo pertanyaannya adalah nah jadi
ada yang meninggal karena kecelakaan ataupun ada yang meninggal karena kecelakaan ataupun hal-hal lainnya yang sehingga membuat fisiknya itu ataupun penampilannya itu sudah tidak lengkap lagi ya, sudah tidak lengkap lagi tubuh fisiknya. Nah, jadi apakah ada ritual duka yang khusus yang disarankan oleh Lao Shi? Apakah dengan cara Yuchai Kou, luka muka yoga? Ya, mohon dijawab. Ya, jadi benar perlu menggunakan yidam utama Miao Se Shen Rulai ya, yang ada di Yuchai Kou ya, yidam utamanya. Jadi ini mungkin perlu meminta TBF untuk memberikan pengarahan apabila ada yang ada tubuh fisiknya itu kurang lengkap pada saat meninggal, itu apa yang harus dilakukan. Nanti kita coba cari lagi jawaban yang lebih cocok, nanti mungkin selanjutnya akan di-share ke grup ya. 好的，谢谢老师。那对，因为我们的时间呢，还有就是蛮接近就是平时上课的结束的时间了。Baik, ini pertanyaan terakhir ya. 阿弥陀佛，老师好，请问白石诵经有没有不能够用的供？ Oke, pada saat ritual duka apakah ada persembahan yang tidak boleh digunakan? Misalnya seperti belimbing ataupun jeroan hewan ya. Kalau dalam versi Fortune itu belimbing itu nggak masalah. Sebenarnya biasa kita dalam versi Fortune kita memberikan persembahan itu sesuai dengan apa yang kita suka ya. Misalnya apa yang kita suka makan nih, kita kasih dia. Kasih persembahan apapun ataupun apa yang si mendiang suka kita biasa kasih sih. Kita nggak ada pantangan apapun ya. Jadi nggak ada masalah sih di sini. Kalau dalam Fortune tidak ada masalah. Sansan Jiangshi dipersilakan untuk ini buka mikrofon. 有听到了。印尼文，那就印尼文好，就请佩芬助教注意一下。哎，佩芬助教有没有在线上？没有在线上啊，应该断线了。讲师您能够讲华语吗？会讲华语吗？他说的华语，就是要讲，我们的同门一个同门，他做先生那时候经要完生，我用印尼文好了，讲的比较快。Dunia kedokteran sekarang kan maju. Jadi kalau mereka bisa menentukan atau bisa memberitahu kira-kira kapan orang ini akan meninggal. Salah satu teman kita, teman pelihara, suaminya kan kanker. Jadi dokter sudah memberitahu bahwa besok pagi sekitar jam 6 orang ini akan meninggal. Ketika saya ke sana itu masih malam jam 9. Kami doakan dia terus sampai jam 1 saya pulang. Yang mau meninggal ini masih sehat, masih segar, masih ngomong sama kita, masih minta maaf dan sebagainya. Saya yang jadi serba salah, saya mau bagaimana? Kita sudah berdoa sampai syufanya, temani dia syufa sudah 4 kali. Apa yang harus saya lakukan untuk menunggu orang ini putus nafas? Terus yang kedua, lebih bagus yang mana setelah orang meninggal kita bacakan doa untuk 8 jam mulia, atau kita pada saat sebelum dia meninggal itu kita sudah mulai membaca sampai dia putus nafas? 2 pertanyaan itu. Terima kasih. 阿弥陀佛，讲师。好，请佩芬助教帮忙翻译。阿弥陀佛。他的上上讲是第一的问题是这样，他说现在医学很发达嘛，有时候医生能够算出这个病人他会在几个小时之内往生，所以他们之前有遇到这样子的情况，他们就去那边诵经，但是诵经诵到完了之后，原来他的人并没有死，不曾死，那这样子他们应该怎么样？百世诵经是应该
在人家刚好白色送进跟黄金8小时，那个刚好是要等人家往生之后才念，还是往生之前可以开始念了？谢谢。请问自在老师，也就是说他人就是还没断气，不过临终关怀、白事诵经已经在进行了，这个时候要怎么办？因为医生算出了他本来在几个小时之内往生，所以他们就开始念了，念了之后不成死，所以应该怎么样？念到活起来这个问题很好，还活着，能够这个问题很好。清醒在说说话这样子。佛菩萨加持，活起来了。有这个问题吗？还有没有其他问题jam 6 dia meninggal, betul kata dokter, pas pagi besok 6, jam 6 pagi dia meninggal, tapi kita yang baca doa sudah lebih dari 7 jam kita sudah capek sekali. Jadi kami pulang. Jadi waktu dia meninggal itu kami sudah di rumah, karena dia 6 jam 6 subuh meninggalnya. 没有了，就是那个问题。所以医生是说应该凌晨6点早上往生，所以他们就开始念了，念了7个小时之后，他既然还活着，还可以跟他们说说话，很清醒的讲话，这样子。谢谢老师。这个问题，好，我赶快回答一下。这个问题其实我们都遇过，然后这样分就是说，以道场来讲，我们诵经的时间， jadi kita tahu bahwa doa itu pasti ada batasnya ya. Ya kita doa itu nggak mungkin bisa sampai terus-terusan kayak gitu. Ya kita pasti ada batasnya. Biasa kita malahan di Taiwan itu doa cuma 2 jam. Ini udah 7 jam itu udah sangat luar biasa. Ya, ada yang sampai 8 jam itu udah luar biasa. Nah, jadi biasa kita begitu waktu udah sampai kita biasa langsung izin pamit karena kita masih ada banyak hal yang harus dikerjakan. Sekarang dengan teknologi kedokteran yang luar biasa, biasa ada prediksi waktu kapan meninggal. Nah, jadi dulu saya juga gitu, setelah udah meninggal baru info ke saya. Nah, karena saya dulu juga cukup tegang, saya masih belum berpengalaman ya. Karena saya juga pernah menemui hal yang sama setelah saya udah siap-siap selama 1 hari, malahan nggak jadi meninggal. Nah, jadi biasanya setelah kita mendapat informasi dari medis bahwa dia telah meninggal, barulah kita pergi. Nah, jadi ini poin-poinnya ya. Jadi bukan di sebelumnya ya, tapi pada saat setelah diinfo sudah meninggal baru kita pergi untuk melaksanakan doa. Kita juga pernah sih kayak kata dokter prediksinya misalnya besok, tapi kita udah mulai siapin hari ini. Ternyata setelah itu 2 minggu baru meninggal, 2 minggu kemudian baru meninggal. Jadi kita baru pergi lagi gitu loh. Nah jadi sebenarnya menurut saya jadi kurang efektif ya. Yang lebih efektif adalah pada saat di mana mendiang itu meninggal, baru kita lah pergi untuk mendoakannya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah ada apa saja yang perlu dia laksanakan ataupun selesaikan di masa hidupnya yang belum terpenuhi, itu harusnya kita bisa memintanya untuk memberikan informasi-informasi ini. Dan pada saat dia sudah sekarat, seharusnya kita bisa menemaninya dengan ataupun menyayanginya ya. Jadi agar dia bisa melepaskan dengan ikhlas ataupun tulus ya. Bisa dengan kita mengomongkan kata-kata demikian, maka si mendiang pun bisa berpulang dengan tenang. 3-5天前，他可以起身走走，和你聊天，甚至做一些家务，但是他就是2-3天就走了。 Tapi benar banyak contoh yang seperti demikian sih. Ya, ada juga yang kayak misalnya dia udah sakit parah, tiba-tiba besoknya dia bisa berdiri masak apa sih namanya sapu-sapu dan lain-lain, tapi 3 hari kemudian dia meninggal. Ya, jadi tiba-tiba sembuh dari sakit itu jangan terlalu senang ya, bisa jadi itu memang udah mendekati dengan ajalnya. 那老师，您的这个要讨论的事项还需要大概简单讲一下。
大概不用啦，座谈就我们刚刚也算座谈了哦，就是有是达到目的了。我希望知道各位在这14堂当中，哦，包括今天大家学会了什么，反馈了什么。那 Yang 我 saya 觉得 pengen tahu itu adalah 大家，我会觉得每个同门 forum diskusi ya. Yang saya pengen tahu itu adalah pesan-kesan dari kalian semua sih. Selama 4 bulan, 14 pertemuan ini, apa yang kalian peroleh ya dari pertemuan ke-14 pertemuan ini. 出钱的话，就是说，因为我们中委会已经有也不断的这所谓的24小时的这个网络修行嘛。 Nah, kita juga tahu bahwa ada 24 jam yang tidak berhenti ya, kebaktian online yang tidak berhenti. 接下来几点可不可以2个小时后或4个小时后下一个时段的同修加入这一个王者的回向。那当然这中间就是先把基本资 Nah, 料。 jadi sekarang kita tahu bahwa dalam proses TBF itu sekarang udah ada di mana kebaktian online yang dilakukan secara 24 jam. Yang kita tahu bahwa di seluruh dunia ini begitu banyak orang yang meninggal ya di waktu yang berbeda-beda. Nah, apakah bisa dalam 24 jam ini, misalnya ada yang meninggal di jam segini, kita meminta kebetulan kita meminta untuk melimpahkan jasa ya dimasukkan untuk dalam apa? Kita meminta pelimpahan jasa almarhum ini ya di forum kebaktian 24 jam ini. Apakah bisa dengan demikian? Jadi dengan demikian di mana ada umat yang meninggal ataupun orang yang meninggal, kita bisa melakukan pelimpahan jasa secara instan dan cepat. Jadi ini menurut saya kalau bisa mengaplikasikannya itu sangat baik ya, bisa merealisasikannya karena seluruh dunia itu bisa menjadi satu ya. Jadi kayak tidak peduli misalnya dia di negara apa, di kota apa ataupun di desa mana ada yang meninggal, kita bisa langsung membantunya mendaftarkan ke pelimpahan jasa di 24 jam kebaktian nonstop ini. Jadi dengan demikian keluarga juga bisa sangat berterima kasih. Nah, jadi mungkin di tempat orang tersebut meninggal, ada yang beruntung bisa ada tim doanya ya, tapi ada yang tidak beruntung dan tidak bisa tidak ada tim doanya, maka dia bisa menggunakan forum ini, forum 24 jam nonstop kebaktian ini ya. Tapi meskipun misalnya ada tempat yang ada tim doanya, tetap bisa mendaftarkan pelimpahan jasa ke 24 jam kebaktian nonstop ini. Nah, jadi menurut saya ini sangat bagus sih bisa mengaitkan jodoh ataupun umat seluruh Chen seluruh dunia ya. 我觉得很好，大家都有讲，是说，我觉得悲伤辅导的部分很好，就是大家都学会了，在助念或入念的时候，除了一般的修法以外，其实还是要引导家属，家属是需要引导的，因为在这个当下，他真的不知道这个东西对他很重要，可是我们知道了，我们可以主动的在引导家属在入念或助念，请他对王者。 Jadi ini merupakan saran yang sungguh luar biasa. Nah, jadi kita ingat selalu ya pada saat kita melakukan curah kasih jelang wafat, kita harus bisa membimbing ya dengan benar ya. Kita juga harus bisa menuntun pihak keluarga untuk bisa membantu melakukan curah kasih jelang wafat dengan baik. 那么接下来就是我们今天的一个14堂课的礼仪课程就到今天整个要圆满。那 maka 14 pertemuan ritual kehidupan yang dari saya sudah selesai dan minggu depan adalah kelas yang akan dibawakan oleh Len Yue Shangshi. Ya, saya juga akan tetap mengikuti kelas ini. 我们的真佛宗的这不是白师，网络同修的这个创办人、创始人，就是他，这位上师呢，也具有非常远的这个前瞻性。在疫情还没有到来的时候，就发现了这个网络同修的
这个可行性、重要性，那它就是我们的联合上市。那联合上市也在我们的线上，我们恭请。 Jadi sebelum UCC Lause memberikan saran ini sebenarnya Lianhe Shangshi sudah memikirkannya ataupun merencanakannya sebelumnya. Jadi kita persilakan Lianhe Shangshi untuk membuka mic untuk berbicara. UCC Lause 好，一才讲师好。Saya lagi di Seattle. 师尊的80大寿和300文集双喜庆典啊，所以呢，很多工作，经常是每天忙到凌晨2、3点钟。Biasa saya cukup sibuk ya belakangan ini pada saat ingin memproses ini ya perayaan ulang tahun Sejun 80 tahun. Jadi biasa kita lembur sampai jam 2 jam 3 subuh. Jadi saya mohon maaf ya beberapa pertemuan sebelumnya saya tidak mampu untuk bangun. Ya. Terima kasih kepada UCC Lause. Ya, saya sangat suka pelajaran UCC Lause. Saya bisa merasakan apa yang dimaksud dengan Lause yang unggul ya, guru yang unggul di apa ya di posisi UCC Lause. Seperti nama Anda ya. Kelas Anda itu sangat leluasa dan memiliki humoris yang luar biasa, dan suasana kelas juga sangat baik. Selain itu, kelas yang Lause bawakan ya, kelas yang UCC Lause bawakan itu cukup mendekatin dengan pengalaman-pengalaman pribadi ataupun pengalaman-pengalaman umat ya. Jadi sangat bagus. Ada satu ciri khas lagi yang sangat bagus. Anda menggunakan versi Chen Fozhong ya. Anda bisa menyesuaikan tata ritual Chen Fozhong dan budaya yang ada ya, bisa menyeimbangkannya dengan baik. Itu sangat luar biasa. Dan saya rasa kelas Anda itu merupakan kelas yang paling banyak pertanyaannya. Saya udah ikutin banyak kelas, tapi kayaknya kelas Anda yang paling banyak lah pertanyaannya. Kayaknya ada ratusan deh pertanyaannya. Kayaknya udah pecahkan rekor lah. Jadi udah bisa buat udah bisa buat daftarnya di mana sesi tanya jawab UCC Lause ya. Udah ada ratusan. Jadi semua sesi ini pun akan kita rekap ya, akan menjadi poin-poin penting bagi kita semua di kelak ya. Saran yang Anda keluarkan tadi akan kita pertimbangkan dan kita diskusikan ya. Benar ya, ritual kehidupan bisa menjadi materi penilaian ataupun materi seleksi bagi Dharma Duta, karena setiap Dharma Duta pasti akan menemui hal-hal demikian. Mereka semua perlu tahu tentang ritual kehidupan ya. Dan saran yang doa duka yang Anda bilang ya, pelimpahan jasa diselipkan di 24 jam kebaktian nonstop ini merupakan saran yang sangat luar biasa ya, yang bisa menyesuaikan teknologi dan canggihnya teknologi di zaman sekarang.
课程是结束了哈，您的授课的部分是结束了，但是我觉得，吴志在老师和 meskipun 我们的这个学员的缘分 pelajaran 是才刚刚开始。 Anda sudah selesai, tapi saya rasa jodoh kita semua dari antara UCC Lause dengan kita semua itu baru dimulai. Ya, saya harap kelak ya grup WhatsApp ini bisa terus berinteraksi ya dengan UCC Lause. 的问题还有遇到实际情况，还是可以提出问题。我相信吴志在老师也会继续的指导。 Ya, kalian masih tetap bisa memberikan pertanyaan di grup kepada UCC Lause yang saya harap UCC Lause juga bisa terus memberikan jawaban yang baik kepada para siswa. Terima kasih kepada UCC Lause. Terima kasih. 上司今天也特地起了一个早床，为我们说了一些开示及鼓励的话。 Terima kasih kepada Sangse setelah berkorban untuk bangun ya untuk mengikuti kelas ini. 但是在大合照之前呢，我先做一个预告哈。那下一节课呢，就是下个星期。 Baik, kelas selanjutnya itu jam 7 ya, waktu Indonesia Barat. Kita bisa mengundang Departemen Publikasi Lianjue Sangse. Ya, jadi kita sangat menanti kelas yang akan dibawakan oleh Lianjue Sangse. Nah, jadi adalah materi selanjutnya adalah fenomena dari apa sih jelang wafat ya. Nah, jadi apa itu apa yang akan dijelaskan di fenomena jelang wafat ini adalah apa yang ada poin-poinnya ya. Jadi salah satunya itu adalah apa yang dimaksud dengan tubuh bardo dan lain-lain, penguraian unsur dan lain-lain ya. Jadi ini merupakan poin-poin penting. Jadi jangan lupa untuk hadir di minggu depan, Jumat depan ya, jam 7 malam. Dipersilakan kepada para hadirin untuk membuka kamera. Kita akan dokumentasi ya. Tentu kita sudah say goodbye dengan Lause, tetapi Lause tetap akan berada di WhatsApp grup ya untuk membantu kita menjawab pertanyaan kita. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih semuanya, Ketua TBF, kepada para Acarya, Dharmacarya, Biku Lama, Jiangshi, Zhujiao, dan para Padma Kumara lainnya. Terima kasih kepada tim penerjemah. Baik, silakan UCC Lause untuk say goodbye kepada semuanya. 上师、法师、助教同门那我们呢很开心我今天能够跟大家这样好好的结缘那也是我人生中重要的里程碑历程。谢谢你们，也感谢你们那我们有机会 Terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung kelas saya. Bye bye semuanya. Bye bye. Boleh buka mic untuk say goodbye dengan Lause, Zaijian Lause. 感恩吴志在老师，阿弥陀佛，拜拜，珍重再见，下次见。谢谢老师，谢谢木盒，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，感恩，谢谢秋娟，谢谢老师，谢谢国辉讲师，谢谢莲飞上师，谢谢龙助教，谢谢老师，感恩，谢谢老师，感恩谢谢莲真。郑慧助谢谢老师，谢谢，拜拜。谢谢老师，拜拜。谢谢，谢谢老师，谢谢秀慧，谢谢李胜。哇，今天上线100多人谢谢国荣讲师，是大家都依依不舍。对，谢谢吴志在老师，对，谢谢。今天还有印尼文，印尼直接提问，哇，是厉害，辛苦了老师，是。还好我们有厉害的翻译员，对，辛苦了他们。
所以大家如果有疑问的话，也可以在 WhatsApp 里面继续询问我们经验丰富的吴志才老师。OK OK，啊，好，天拜下没有不拜。散的谢谢，宴席，我们再会拜啦。拜，再会，拜 OK，谢谢拜，谢谢，阿弥陀佛，大家晚安，早点休息，谢阿弥陀谢大家，阿佛，拜弥陀佛，拜。我们下周见。